Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja berakhir. Kita akan membahasnya bersama analis Bina Arta Sekuritas. Untuk membahas bagaimana pergerakan IHSG sepanjang hari ini, kita telah terhubung dengan Nafan Aji Gusta Utama, analis Bina Arta Sekuritas. Selamat sore, Mas Nafan. Selamat sore, Mbak Chandri. Selamat sore, pemirsa Berita Satu TV. Ya, ini kalau kita lihat indeks di awal pembukaan tadi pagi juga sudah terkoreksi begitu, tapi ditutup juga semakin menunjukkan pelemahannya di 4.920. Ini 2,27% dibandingkan kemarin ini justru merosotnya cukup signifikan begitu ya. Kira-kira sentimen apa yang menekan IHSG untuk hari ini, Mas Afan? Ya, memang kalau kita akui bahwasannya sentimennya lebih tertuju kepada selain dari meningkatnya jumlah kasus penderita COVID secara domestik yang menunjukkan tren yang semakin meningkat gitu ya, yang semakin augmentasi. Kalau saya melihat bahwasannya juga sentimen lain yang berhubungan dengan pelemahan IHSG ialah bahwasannya market nanti kan berkaitan dengan berbagai data makroekonomi, baik itu dari domestik maupun juga dari global. Sebenarnya kalau saya cermati memang tidak ada yang bisa memberikan high positive market impact gitu ya, tapi juga ada dua high market impact ya. Kalau saya ingat ada yang pertama adalah data inflasi Amerika Serikat, kemudian juga di sisi lain juga ada pengumuman The Fed yang dalam rangka mempertahankan tingkat suku bunga acuan sebesar 0,25% gitu. Itu yang dinantikan oleh para pelaku pasar global. Kemudian juga di sisi lain kalau kita cermati dari faktor geopolitik, memang market juga mencermati berkaitan dengan tensi yang begitu meningkat antara Amerika Serikat dengan Tiongkok ya. Ini kan juga memicu perang dagang ya, si perang dagang antara kedua negara tersebut, dan kedua negara tersebut juga sempat melontarkan retorika misalkan dari pihak Trump bahwasannya nanti perusahaan Tiongkok akan di-delisting dari bursa Wall Street, kemudian juga dibahas dengan Tiongkok bahwasannya juga misalkan berkaitan dengan perusahaan undang-undang keamanan di Hong Kong begitu ya, itu juga memicu kemarahan gitu ya dari Amerika Serikat maupun juga dari negara-negara sekutunya terutama di Eropa begitu. Jadi ini saya pikir ini yang membuat para pelaku pasar lebih cenderung wait and see begitu untuk saat ini. Bagaimana dengan ini pasar juga menantikan keputusan dari The Fed begitu. Sebenarnya apa harapan pasar dan seperti apa nanti dari analisis Anda melihat pernyataan dari The Fed begitu, sejauh apa akan mempengaruhi pasar nantinya? Ya, memang kalau kita akui bahwasannya Jerome Powell mungkin lebih cenderung tidak terlalu hawkish ya kalau menurut saya. Tapi sebenarnya para pelaku pasar tentunya sangat mencermati ya ketika misalkan data kinerja pengangguran Amerika Serikat yang ternyata hasilnya membaik gitu ya. Misalkan dari data US non-farm payroll begitu ya, tentunya juga saya pikir bahwasannya The Fed perlu memberikan statement yang optimisme begitu ya, yang memberikan optimisme bagi para pelaku pasar tentunya seperti itu. Kalau saya pikir dengan adanya statement yang bersifat optimisme tersebut mungkin akan membuat market akan terapresiasi. Tapi kalau misalkan jika The Fed, misalkan Jerome Powell mungkin memberikan statement berupa misalkan bahwasannya kinerja pertumbuhan perekonomian Amerika Serikat juga masih menunjukkan tanda-tanda yang melambat gitu ya, karena memang ini juga faktor dari akibat pandemi COVID-19 yang sifatnya mondial. Ini juga menyebabkan Amerika Serikat pada waktu itu kan menerapkan kebijakan lockdown sehingga memicu pada waktu itu kenaikan tingkat pengangguran menjadi 10% gitu. Dan ini saya pikir ini menjadi sentimen pada hari esok. Mas Afan, itu kalau kita menganalisa global begitu ya. Kalau kita kembali ke IHSG ini, kalau kita lihat asing keluar lebih dari 600 miliar pada sesi 1, net foreign sale lebih banyak sekali begitu hari ini. Apakah ini hanya terbacanya sebagai aksi profit taking saja atau ada hal lain yang mempengaruhi para investor untuk menarik diri dari saham dari pasar? Baik. Oke, sebenarnya kalau untuk aksi profit taking saya sudah melihat bahwasannya kemarin memang telah terjadi aksi profit taking. Kemudian akibat dari minimnya sentimen positif, misalkan dari domestik maupun juga global, menyebabkan dari pergerakan IHSG pada hari ini tentunya mengalami pelemahan yang signifikan.
Kalaupun misalkan jika kita menantikan The Fed, besok pun juga akan ada data makroekonomi domestik berupa penjualan retail yang memang kami proyeksikan masih minus ya, di sekitar 11% dari sebelumnya 4,5% gitu ya. Berarti dengan demikian kita menantikan berkaitan dengan misalkan pada hari Jumat berkaitan dengan data indeks keyakinan konsumen domestik. Kalau misalkan hasilnya mengalami peningkatan, itu pun juga bisa mencerminkan bahwasannya ini faktor dari new normal ini atau masa transisi dari PSBB ini pun juga bisa menunjukkan bahwasannya perekonomian di tanah air pun juga mulai menunjukkan aktivitas dengan normal begitu. Jadi kita mengharapkan bahwasannya kalau sentimen positif dari new normal activity tersebut bisa terjadi ya, bisa dilihat secara tangible, hal ini tentunya bisa memberikan dampak atau katalis positif ya bagi pergerakan di IHSG tentunya pada kemudian hari gitu ya. Oke, tapi kalau Anda sendiri melihat investor atau pelaku pasar ini masih melihat pandemi dan new normal yang juga baru kegiatan ekonomi juga lebih banyak dibuka semenjak 8 Juni kemarin ini menjadi salah satu faktor juga tidak bagaimana para pelaku pasar melihat atau mengambil aksinya di saham? Ya memang selama ketika beberapa negara maju sudah membuka kembali era normalisasi tentunya ya, kemudian juga dibagi dengan kebijakan domestik pula. Saya pikir bahwasanya pergerakan IHSG dari 4.500 tentunya sudah sempat menyentuh ke level 5.000 lebih gitu ya. Tapi meskipun demikian karena terjadi aksi profit taking ini menyebabkan bahwasanya pergerakan IHSG mengalami koreksi wajar. Tentunya kita melihat yang paling penting adalah nanti kalau misalkan jika The Fed memberikan telah menetapkan pengumuman tingkat suku bunga acuan ya, saya rasa akan tetap di level 0,25%. Saya berharap kalau The Fed memberikan hawkish statement, tentunya ini akan bisa memberikan harapan ya bagi kinerja pergerakan market pada hari esok agar bisa terapresiasi tentunya seperti itu. Baik, Mas Novan, lalu apa rekomendasi Anda bagi investor untuk melihat kondisi pasar yang seperti sekarang ini? Ya, adapun kalau saya lihat bahwasannya untuk pergerakan harga saham yang telah menyentuh level support yang bisa dicermati akumulasi beli adalah Akra, kemudian ada Asri, ada GGRM, ada Indi, kemudian juga ada Telkom. Meskipun GGRM, Telkom juga sebenarnya terkoreksi cukup besar untuk hari ini ya? Iya, yang penting ketika para pelaku investor sudah mencermati level support, maka dari itu mereka bisa mendapatkan harga yang ideal, harga yang lebih wajar, dan juga harga saham yang lebih murah untuk melakukan aksi buyback atau akumulasi beli. Oke, untuk level support dan resistensi ada di level berapa untuk IHSG di perkiraan besok? Ya, adapun untuk level support baru ya yang saya tetapkan yang paling minimum adalah level 4.865, kemudian 4.778 untuk support kedua, sementara untuk level resistensi saya tetapkan di level 4.975 hingga 5.097. Oke, akhirnya masih optimiskah kita bisa menyentuh kembali ke level 5.000 begitu? Iya, saya pikir mudah-mudahan kalau misalkan jika The Fed memberikan optimisme ya, bukan statement yang memberikan optimisme bahwasanya akan terjadi perbaikan pada kinerja pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat, tentunya pasar akan mengapresiasi dan positif sehingga di IHSG itu sendiri mudah-mudahan capital inflow bisa masuk dalam pasar modal tanah air. Oke, baik. Terima kasih Mas Novan Haji Gusa telah bergabung bersama kami atas analisisnya.